Jelas. Apa sudah nampak share screen saya barusan? Udah, Pak. Udah. Oke, kita mulai ya. Yang semester 7 yang sudah hadir, minta teman-temannya ikutan juga untuk hadir ya. Karena ini utamanya anak semester 7 ini. Yang semester 5 bisa sambil dengar dulu biar tahu gambaran umumnya ya. Jadi ada yang namanya bab 1 yaitu pendahuluan, berisi latar belakang. Kalau rumusan tujuan dan manfaat itu biasa ngikut aja. Kalau latar belakang ini yang paling penting di dalam skripsi ataupun penelitian ya. Kalau tidak ada latar belakangnya bagus, skripsinya juga tidak akan bagus. Nah, kalau untuk RUP, tidak ada latar belakang, nggak ada gunanya RUP itu. Karena tujuan utama penelitian ini adalah suatu masalah yang harus kita selesaikan, harus kita berikan solusi. Jadi yang masalah penelitian itu, ini bermula dari yang namanya fenomena. Fenomena itu kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Nah, di sini ada fenomena gap dan ada research gap. Gap itu artinya kesenjangan ya. Kesenjangan fenomena dengan kesenjangan penelitian. Contoh fenomena itu seperti ini. Kita mengharapkan kinerja perusahaan semakin bagus tiap tahunnya. Tapi pada kenyataan, kinerja perusahaannya malah turun. Artinya yang diharapkan dengan apa yang terjadi itu bertolak belakang. Itu namanya fenomena gap. Kalau research gap, itu artinya peneliti A mengatakan faktor ini berpengaruh ke kinerja. Tapi peneliti B mengatakan faktor yang ini tidak ada berpengaruh ke kinerja. Itu namanya research gap. Nah, fenomena itu biasanya ada di variabel Y. Kalau research gap itu di variabel X. Jadi untuk bisa tahu dia Y atau X itu kita lihat dari penelitian terdahulu. Silakan di-download jurnal-jurnal yang bisa kalian temukan. Silakan dicek variabel X-nya apa, variabel Y-nya apa. Kalau Y-nya adalah kinerja pegawai, kita lihat ada masalah apa di kinerja pegawai di perusahaan ABC ini. Apakah kinerjanya turun, tingkat disiplinnya turun, atau bisa juga kinerjanya naik terus. Itu juga bisa menjadi fenomena. Kalau yang variabel X atau independen atau eksogen, ini nanti pendalamannya di semester 5 ya. Kalau yang sekarang semester 7 kan udah tahu nih pengertiannya. Nah, di variabel X itu adalah faktor yang mempengaruhi si Y. Seperti yang saya bilang tadi, si peneliti A bilang X berpengaruh ke Y, tapi si peneliti yang lain mengatakan X tidak berpengaruh ke Y. Contohnya, sebuah judul yang lengkap ya. Subjeknya apa? Disiplin kerja, motivasi lingkungan kerja, dan budaya Kaizen. Itu adalah subjek. Predikatnya apa? Dia menganalisis pengaruh di sini. Objeknya pada PT Tirta Emas Gemasindo, TBK.
Keterangannya apa? Yang ada di Kota Pekanbaru. Jadi unsur SPOK pada judul itu harus ada. Beberapa hari ini ada mahasiswa kontak saya katanya judulnya ditolak. Setelah saya lihat catatan dari reviewernya, rupanya judulnya bermasalah karena kebanyakan di objek. Kalau objeknya pakai toko atau pakai kios itu kecil ruang lingkupnya. Dikhawatirkan jumlah sampelnya juga akan sedikit. Kecuali tokonya toko yang besar ya, misalnya seperti Indomaret, Alfamart, Hypermart, itu udah jelas ukurannya sangat besar dan boleh dikatakan hampir semua orang pernah belanja di Indomaret ya. Tapi kalau misalnya seperti kios ABC yang ada di Jalan Riau, kios DEF yang ada di Jalan Setiabudi misalnya, itu kan tidak semua orang bisa berbelanja di sana. Makanya ruang lingkup sampelnya jadi lebih kecil, kebanyakan akan ditolak. Kemudian ada juga yang ditolak karena variabel. Variabelnya sudah terlalu umum. Nah, kalau kita lihat di contoh yang sekarang ini, disiplin kerja itu sudah sangat umum sekali. Motivasi juga variabelnya umum dipakai. Tapi motivasi masih oke lah karena dari sisi teori SDM, motivasi ini ada banyak jenis. Tergantung kita mau pakai teori yang mana. Coba kita lihat judul yang lain. Pengaruh. Nah, ini judul yang tadi juga ya. Sama. Nah, di sini dijelaskan yang ada fenomena atau datanya adalah variabel Y-nya, yaitu kinerja karyawan. Jadi yang namanya fenomena atau data bukan pada variabel X. Di sini variabel X-nya yang ditandai dengan warna hijau. Variabel Y-nya yang warna merah ini. Jadi kita cari nih teori atau penelitian terdahulu dari si variabel X-nya. Cari jurnal yang membahas disiplin kerja ini berpengaruh positif ke kinerja. Cari juga yang disiplin kerjanya tidak berpengaruh ke kinerja. Jadi ada dua penelitian tentang disiplin yang hasilnya berbeda. Begitu juga dengan motivasi. Cari yang pengaruh motivasi ke kinerjanya positif, cari yang pengaruh motivasi ke kinerjanya tidak berpengaruh. Bisa juga motivasi yang berpengaruh negatif ke kinerja. Sudah ada tiga pertentangan kan, itu bisa dijadikan sebagai variabel. Jadi setiap variabel itu wajib ada rujukannya. Nah, ini ada contoh variabel untuk yang keuangan. Subjeknya, variabelnya berarti profitabilitas, likuiditas, leverage, corporate governance, dan kecurangan laporan keuangan. Itu subjek. Objeknya apa? Perusahaan manufaktur sektor industri, barang konsumsi. Predikatnya apa? Dia uji pengaruh. Kata kerjanya berarti menguji pengaruh. Keterangannya apa? Yang terdaftar di BI periode ini. Berarti ini kan keterangan tempat dan keterangan waktu ya. Jadi SPOK-nya jelas. Nah, yang warna merah ini variabel Y. Berarti ini yang kita cari datanya. Cari sumber-sumber, boleh dari internet atau dari mana. Yang penting bisa menjelaskan tentang kecurangan laporan keuangan ini. Itulah sebagai Y, sebagai data. Sedangkan X-nya itu cari penelitian terdahulu. Profitabilitas berpengaruh positif ke kecurangan atau profitabilitas berpengaruh negatif ke kecurangan. Sudah ada dua pertentangan, itu bisa menjadi risk gap. Begitu juga untuk likuiditas, leverage, dan corporate governance-nya. Gitu ya. Bukan. Bukan. Kemudian ini contoh yang pemasaran. Subjeknya yang warna hijau dan warna merah ini. Nah, kita lihat yang warna merah, Y-nya ada dua nih. Customer satisfaction dan repurchase intention. Objeknya apa? Marketplace Shopee. Predikatnya uji pengaruh. Keterangannya apa? Di Indonesia. SPOK-nya jelas. Jadi kalau Y-nya ada dua, berarti harus cari dua data. Pertama cari data repurchase intention dulu. Kira-kira data apa yang bisa mendukung.
Kemudian cari lagi data tentang customer satisfaction. Biasanya ini pakai prasurvei. Jadi yang ada datanya adalah Y ya. Kalau dari contoh-contoh sebelumnya itu yang ditandai dengan warna merah. Nah, ini ada lagi pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen dan loyalitas pelanggan, bukan penerima upah di BPJS Ketenagakerjaan cabang Pekanbaru Panam. Ya, konsepnya sama, SPOK-nya jelas ya. Datanya di yang kepuasan dan loyalitas, penelitian terdahulu atau teorinya yang di kualitas pelayanan. Nah, ini ada contoh fenomena atau data. Sudah dilihat, di sini kita melihat dia menyajikannya dalam bentuk tabel, menyajikannya dalam bentuk grafik, atau dalam bentuk narasi juga boleh. Yang penting si pembaca bisa tahu fenomena di penelitian ini adalah ini berarti ada peserta aktif dan peserta baru. Di mana peserta baru di 2021 anjlok turunnya ya. Dari 41.000 turun ke 23.000. Padahal sebelumnya naik terus. Ini menjadi permasalahan fenomena. Ini juga ada fenomena. Misalnya nih contohnya kinerja ya. Kita lihat yang cukup baik meningkat jumlahnya. Tapi yang sangat baik malah menurun jumlahnya. Berarti ini fenomena ya. Padahal yang kita harapkan yang sangat baik harusnya bertambah terus kan. Tapi ini malah terbalik. Ini juga, sini datanya sama dengan yang di atas. Tapi ini lebih representatif karena dia rata-rata kan. Jadi nampak betul memang dari 2018 ke 2020 rata-rata kinerja itu turun dari 4,01 ke 3,95 turun lagi ke 3,94. Padahal masih sama-sama predikat baik di sini tulisnya. Tapi kalau secara rata-rata dia turun. Ini fenomena juga namanya. Ini juga ada fenomena untuk terkait variabel keuangan. Sudah, silakan disimak. Misalnya indeks industri manufaktur. PDB ini kan pendapatan domestik bruto ya, pendapatan suatu negara. Kalau kita lihat dari sisi atau sektor manufakturnya saja, turun dari 21,38 ke 20,61% dalam waktu 5 tahun. Harapan kita apa? Kinerjanya akan naik terus kan, industri manufaktur ini, tetapi kenyataannya malah turun. Ini juga fenomena. Ini biasanya ada di bab 1 juga ini. Sekedar menjelaskan kalau generasi sekarang yang banyak adalah generasi Z. Ini untuk mendukung fenomena biasanya. Fenomena itu ada tiga, umum, khusus, dan fokus. Jadi umum itu misalnya PDB, pendapatan domestik bruto, itu turun. Khususnya di mana? Di indeks harga saham gabungan misalnya, juga ikut turun. Fokusnya apa? Di sektor perbankan yang kita teliti juga ikut turun. Nah, itulah penjelasan fenomena dari umum turun ke khusus, turun ke fokus. Jadi dia mengkerucut ke bawah ya. Jadi untuk fenomena gap sudah saya jelaskan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu, terutama bagi anak-anak semester 7 yang RUP-nya ditolak. Ada yang mau di-sharing di sini?
Ayo, ada yang mau tanyakan? Pak, saya mau tanya, Ya, saya Jenny Angelika dari B4 semester 5 mau nanya, Pak, ini research gap, GAP, ini tuh maksudnya kayak kita nyari penelitian terdahulu, terus kayak kita rangkum gitu ya, Pak? iya. Oke. Masuk, Yang Pak. semester 5 nanti akan diajari oleh dosen metodologinya ya. Jadi tunggu aja. Oke, terima kasih, Pak. Yuk, yang semester 7, terutama kalian nih yang semester 7 nih. Mau cepat lulus kan? Ayo, bertanya. Silakan. Oke, kita lanjut ke research gap. Di sini kumpulkanlah semua penelitian yang membahas tentang kualitas pelayanan ke loyalitas konsumen. Baru kalian kelompokkanlah mana yang dia positif, mana yang tidak signifikan, sama kualitas pelayanan dan kepuasan ke loyalitas. Boleh dibentuknya seperti ini, boleh seperti ini, boleh juga bentuknya seperti ini. Bebas kalian atur aja. Ini research gap. Research gap posisinya di bab 1 ya. Kadang ada juga yang tidak pakai tabel, hanya sekedar cerita narasi itu juga boleh. Mana yang membuat kalian gampang menjelaskannya saja lah. Tapi yang jelas, download dulu jurnalnya, dibaca baik-baik, pengaruhnya positif, negatif, atau tidak berpengaruh. Ini contoh research gap dalam bentuk kalimat. Nah, itu sudah tuh, latar belakang semuanya. Jadi yang dari awal sampai yang barusan ini, itu semuanya masih di latar belakang penelitian. Oke? Ada yang mau ditanyakan untuk latar belakang? Sebelum kita lanjut ke yang lain, silakan. Oke, kita lanjut ke rumusan masalah. Cara menulis rumusan masalah ada beberapa versi. Ini lihat aja salah satu ya.
Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Tirta Emas Kemasindo? Dah, ini kalimatnya sudah sangat standar. Pakai aja ini nggak apa-apa. Tujuan penelitian. Ini kalimatnya kalian kopas saja dari rumusan, terus dibikin untuk menganalisis pengaruh bla 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 terhadap bla 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 pada PT Tirta Emas Kemasindo. Mengubah sedikit, hilangkan tanda tanyanya. Sudah, itu jadi tujuan penelitian. Udah selesai. Itu bab satu untuk proposal. Untuk anak semester 7 ya. Oke, sebelum kita lanjut ke bab 2, ada yang mau ditanyakan dulu mengenai bab satu. Silakan. Pak ingin bertanya, Ya, silakan. untuk tujuan penelitian itu emang diwajibkan berpoin. Misalnya ada 5 atau 4 gitu. Yang Bapak share ini ada 4 berarti harus ngikuti syarat ketentuan. Pokoknya rumusan masalahnya ada berapa, tujuan penelitiannya juga harus segitu jumlahnya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ya. Kamu semester berapa? Semester 7 Pak. Oh, udah ajukan RUP. Belum Pak. Kamu apa bidangnya? FB Pak. Apa? Nggak jelas suaranya. Manajemen Pak. Manajemen apa? SDM atau pemasaran? Pemasaran. Udah ada topik. Apa Pak? Apakah sudah ada topik? Udah Pak, tapi lagi mau direvisi. Soalnya kan kemarin ada kesalahan gitu. Jadi belum diajukan ke apa sigap. Jadi belum. Objeknya jangan yang kecil ya. Objeknya pilih yang besar. Baik Pak. Yang lain ada yang mau tanyakan? Saya mau tanya, Pak, Ya, silakan. kalau misalnya ngambil objek ya, itu kan saya akuntansi. Ya, Mau ngambil data itu dari Bursa Efek Indonesia boleh, Pak? Dari perusahaan besar yang ada di sana. boleh, tapi ambilnya per sektor ya. Oh, oke, Jangan Pak. cuma satu perusahaan. Misalnya yang mau dianalisis hanya Bank BCA nggak boleh. Satu sektor perbankan itulah dianalisis. Oke. Berarti kayak misalnya saya kalau gambar saya pengennya kayak mau buat pengaruh rasio terhadap apa gitu terhadap laporan keuangan di sektor apa gitu boleh gitu, Pak? Boleh, Oh, oke, Pak. tapi Terima kasih, Pak. variabelnya ya, Hmm? variabelnya jangan yang terlalu umum. Contohnya, Pak, yang umum kayak mana tuh? Current ratio, return on asset, debt to equity itu terlalu umum rasionya. Oh, berarti Dulu kayak waktu cari, kuliah ada diajarin nggak rasio-rasio keuangan yang lain? eh lupa sih Pak. Soalnya kan saya mahasiswa transfer, jadi baru Hmm. mau ngajuin yang untuk RUP ini. Oh, kamu transfernya waktu belajar metodologi di kampus lama atau sudah di IBTPI? Kampus lama. Itu kemungkinan bisa ada perbedaan metodologi. Hmm, Makanya nanti oke. coba kamu ke perpustakaan, baca-baca skripsi di Pelita Indonesia dulu, biar tahu bentuknya seperti apa. Oh, perpustakaan. Oke Pak, oke Pak. Baik Pak. Pustaka kan Terima ada kasih ya di Pak. Ahmad Yani, ya. Pustaka ada di Ahmad Yani lantai 2 atau di Sri Kandi lantai 5. Oh, oke Pak. Baik Pak.
Ya, yang lain silakan. Ada lagi yang mau tanya? Yongki Sanjaya. Nggak ada kok. Nah, kamu tadi barusan nanya banyak nih. Kamu japri saya. Mana teman-teman kamu Yongki yang lain? Sepertinya mereka semua sibuk kok. Apa? Yang lain gimana? Ada yang mau nanya? Untuk saat ini belum, Pak. Boleh lanjutkan. Oke, kita masuk bab 2. Nah, tadi yang anak semester 5 kalau mau mengajukan RUP, setidaknya utamakan di latar belakang ya. Rumusan tujuan manfaat itu kan ngikutin aja itu. Nah, untuk RUP juga perlu ya pakai teori, tapi teori utama aja. Tidak semuanya di sini harus terpakai. Nah, tapi kalau yang sekarang proposal wajib ini 5 item ini harus ada. Yang pertama harus pakai teori. Silakanlah pakai teori dari buku atau dari jurnal yang sudah kalian download. Yang penting teorinya ada, minimal satu aja. Nah, ini kemudian itu kan yang tadi namanya teori utama. Setelah teori utama ada namanya teori variabel. Ini contoh disiplin kerja. Biasanya kan yang dijelasin pengertian disiplin kerja adalah ini menurut siapa. Itu kurang tepat ya. Harusnya indikator disiplin kerja. Berarti cara ngukur disiplin kerja itu pakai apa? Pertama, dia harus taat terhadap aturan, waktu, taat terhadap aturan perusahaan, taat terhadap aturan perilaku, dan lain-lain. Itulah yang sebenarnya penting di bab 2. Indikator mengukurnya seperti apa? Baru ini ada penelitian terdahulu. Ini berbeda dengan research gap ya. Research gap itu kan yang sudah kita rekap, yang hasilnya bertentangan. Tapi kalau di penelitian terdahulu, pokoknya ada variabel yang cocok dengan penelitian kita, ya kita masukin, terus jelaskan hasilnya seperti apa. Kalau penelitian terdahulu, tabelnya sudah fix harus seperti ini. Ini standar dari kampus. Tapi kalau research gap tadi kan ada beberapa bentuk ya, itu bebas tergantung kalian. Hubungan antar variabel. Ini menjelaskan mengapa bisa ada pengaruh dari X terhadap Y. Kita jelaskan pakai argumen kita. Sumbernya apa? Dari buku atau dari jurnal? Ada teorinya nggak? Penelitian siapa yang mendukung? Kalau kita menganggap misalnya motivasi itu ada berpengaruh ke kinerja karyawan, penelitian siapa yang mendukung? Rupanya penelitian si A, si F, sama si G yang mendukung. Kita masukin. Kemudian penelitian siapa yang tidak mendukung? Rupanya si B, C, sama D penelitiannya tidak mendukung. Dia katakan motivasi tidak berpengaruh ke kinerja. Semua penelitian terdahulu yang ada pada tabel harus ada pada bagian ini. Nah, bagian yang ini. Jadi, ini jangan cuma jadi pajangan di bab 2, tapi harus dimanfaatkan juga di penjelasan hubungan antar variabel. Setelah kita jelaskan opini kita, sumbernya ada, penelitian yang mendukung dan tidak mendukung, baru kita nyatakan hipotesis. Hipotesis ini dugaan sementara yang ingin diuji kebenarannya. Yang semester 5 itu nanti tunggu akan dijelaskan oleh dosen metodologinya. Contohnya gini, kualitas audit
dan manajemen laba. Kita jelasin dulu. Nah, dari Sanjaya mengatakan auditor bla 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 sehingga dapat mencegah manajemen laba. Kualitas audit diteliti oleh si ini katanya berpengaruh negatif. Tapi si Lidiawati Lestari ini katakan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Dia sudah mengikuti struktur kalimatnya seperti ini. Barulah dia nyatakan kualitas audit ini berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Nah, ini contoh untuk yang di marketing. Konsepnya sama. Kita jelasin dulu opini kita, didukung oleh Kotter and Armstrong, kemudian penelitian yang sejalan, yang ini, kemudian penelitian yang tidak sejalan, yang ini, yang bertolak belakang ya. Baru kita nyatakan hipotesisnya kalau ada pengaruh positif relationship marketing terhadap kepuasan konsumen. Nah, ini kalau yang di keuangan, asset growth dengan struktur modal, konsepnya sama. Jelaskan opini, didukung siapa, tidak didukung siapa, baru hipotesis. Ini ada kerangka pemikiran. Ya, ini digambar sesuai dengan hipotesis. Jadi, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis itu jumlahnya harus sama. Ini kalau Y-nya ada 2, bentuknya seperti ini. Oke. Ini kalau Y-nya ada 4 ya. Tapi ini terlalu rumit. Tidak usah dilihat yang seperti ini ya. Ini X-nya 1, Y-nya ada 2. Oke. Sebelum masuk ke metodologi, ada yang mau ditanyakan dulu untuk bab 2? Silakan. Pak, jadi anak yang semester 5 nggak usah nanya dulu ya Pak, atau boleh? Boleh nanya, asalkan bisa bisa cepat paham aja. Karena ini kan memang belum waktunya kalian ya, tapi akan tiba waktunya di semester ini. Oh ya Pak, kalau untuk di kampus itu ada aturan kayak X-nya berapa, Y-nya berapa, maksudnya kayak ada minimalnya nggak gitu. X-nya 3, Y-nya 1. Kalau yang kayak gini Pak, misalnya X-nya 1, Y-nya 2, berarti nggak boleh. Ah, setidaknya X-nya 2, Y-nya 2 boleh lah. Oke, berarti 4 minimal. Oke, masih Pak. Ada lagi yang mau tanya? Pak mau tanya, Pak. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kita lanjut ke bab 3, metode penelitian. Ini ada 6 poin utama yang harus ada. Menentukan jumlah sampel. Sampel itu bagian dari populasi. Misal, kita mau beli buah duku. Kalau kita mau beli 1 kilo, apa kita coba 1 kilo juga sama pedagangnya?
Rasanya nggak mungkin ya. Kita mau beli 1 kilo, paling kita tes 1 atau 2 biji. Dengan anggapan apa? Buah duku yang kita beli, yang 1 kilo itu, atau 1 atau 2 biji itu masih berasal dari satu kebun yang sama, dari satu gerobak itu. Makanya yang kita uji kan hanya 1 atau 2 biji saja. Kalau rupanya dukunya manis, barulah kita beli 1 kilo. Jadi sampel ini penting ya, karena dia harus representatif, bisa mewakili populasi. Populasi itu ada yang diketahui, ada yang tidak diketahui. Berapa jumlah perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia? Kita tinggal buka website Bursa Efek Indonesia, idx.co.id. Kita cari ringkasan statistik atau ringkasan pasar, nanti ketahuan berapa jumlah perusahaannya sekarang. Itu berarti diketahui. Kalau populasi tidak diketahui, berapa jumlah calon pembeli di Tokopedia? Nggak bisa kita hitung itu. Kita hanya bisa memperkirakan. Jadi tahu ya bedanya populasi yang diketahui dan populasi tidak diketahui. Kalau populasi diketahui, kita bisa pakai rumus Lovin atau bisa pakai aturan yang gampang ya, misalnya minimal 30 maksimal 500. Ada yang bilang minimal 30 per kategori. Ada yang bilang 10 kali dari jumlah variabel. Misal 3x 1y berarti kan ada 4 variabel kalikan 10. Berarti jumlah sampel minimum adalah 40. Kalau untuk studi eksperimental, dia minimal 10 maksimal 20. Kita biasanya pakai yang nomor, kalau saya cenderung nomor 1 sih. Tapi dosen lain